Hai semua, kami kelompok 5 Profesi Pendidikan akan menampilkan video pembelajaran yang telah kami buat, di mana kami terdiri dari Juwita Merin Egya, Dinda Natalisa Buru Singa, Agustina Rudlita Sirait. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, seperti biasa, hari ini kita masuk pelajaran kimia, materi perkembangan teori atom. Baik, perkembangan teori atom itu ada 5. Yang pertama, perkembangan teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan mekanika kuantum. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada 2 hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Frost atau hukum susunan tetap. Kemunculan teori atom Dalton membangkitkan rasa keingintahuan terkait dengan penelitian beragam jenis atom. Nah, John Dalton ini mengeluarkan sebuah postulat yang disebut postulat Dalton, di mana isi postulat itu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik, yaitu unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kelebihan dan kelemahan model atom John Dalton. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan. Kekurangannya yaitu tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Joseph John Thomson juga mengemukakan hipotesis yaitu karena elektron bermuatan listrik, sedangkan atom bermuatan listrik netral, maka harus ada muatan listrik positif yang mengimbangi muatan elektron dalam atom. Kelebihan dan kelemahan model atom Joseph John Thomson. Kelebihannya dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatomik. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa. Hasil dari eksperimen ini antara lain yang pertama, sebagian besar partikel sinar alfa dapat menembus plat karena melalui daerah hampa. Yang kedua, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Yang ketiga, partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Kelebihan dan kelemahan dari model atom Rutherford. Kelebihannya dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis. Dan kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Teori atom Bohr berasal dari kelemahan teori atom Rutherford. Kelemahan itu adalah lintasan elektron yang disampaikan Rutherford belum sempurna untuk menjelaskan struktur suatu atom karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell. Niels Bohr mengeluarkan sebuah postulat yang disebut postulat Niels Bohr. Isinya yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, atom dapat beralih dari satu kulit ke kulit yang lain, dengan besarnya energi yang terlibat sama dengan persamaan Planck. Delta E sama dengan minus H. Yang keempat, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Kelebihan dan kelemahan pada model atom Niels Bohr. Kelebihannya yang pertama dapat menjelaskan kelemahan teori Rutherford. Yang kedua, dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen.
Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Alasan teori mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan dari Austria dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Kelebihan dan kelemahan dari model atom mekanika kuantum. Kelebihannya yaitu dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom dan juga elektron serta kebolehjadiannya ditemukan di orbital. Kelemahannya, rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak secara partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Nah, itulah penjelasan tentang teori atom dalam perkembangan kajian ilmu kimia. Teori atom akan sering kita jumpai pada mata pelajaran kimia, bahkan sejak bangku sekolah dasar. Jadi perlu memahami teori ini dengan baik agar bisa menguasainya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu. Pertanyaan saya, apakah yang melatar belakangi perkembangan teori atom? Misalkan dari teori atom Dalton ke Thomas hingga ke teori atom mekanika kuantum. Apakah yang melatar belakangi hal tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya pertanyaannya Dinda. Jadi tadi tentang melatar belakangi. Jadi dari zaman Yunani kuno hingga sekarang, model dan teori atom itu terus berkembang. Perkembangan teori atom yang seperti sudah Ibu jelaskan tadi, itu adalah perubahan yang terjadi karena dari pemikiran dan pendapat dari para ahli yang berbeda. Jadi pendapat mereka itu disesuaikan dengan perubahan zamannya. Nah, jadi perkembangan itu nggak bisa dilepaskan dari upaya para ilmuwan seperti John Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr. Nah, jadi semua teori yang mereka berikan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi dari kekurangan itulah yang harus diketahui agar dapat diidentifikasi satu persatu dan supaya tidak keliru. Itu sebabnya mengapa pentingnya atau terjadi perubahan atau perkembangan dari teori atom seiring perkembangannya zaman. Seperti itu. Nah, selain partikel dasar atom, kita juga mempelajari bilangan mungkin ditempati oleh suatu elektron dalam keadaan dasar. Nah, suatu atom itu dalam keadaan dasarnya, jika elektronnya itu menempati tingkat energi terendah yang mungkin. Nah, ada 7 tingkatan energi utama. Ini sesuai dengan jumlah periode yang ada pada sistem periodik. Nah, K itu sama dengan 1, L itu sama dengan 2, M sama dengan 3, dan N itu sama dengan 4. Bilangan kuantum yang kedua itu ada bilangan kuantum azimut. Nah, azimut ini menyatakan subtingkat energi yang mungkin ditempati oleh elektron dalam tingkat energi tertentu. Bilangan kuantum ini mungkin menyatakan suatu bentuk orbitalnya itu suatu atom. Nah, energi subkulit itu bernilai S sama dengan 0, P itu sama dengan 1, D itu sama dengan 3, dan F itu sama dengan 3. Bilangan kuantum yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum ini menyatakan orbital yang mungkin ditempati suatu elektron. Nah, subkulit itu memiliki suatu orbital. Nah, O atau 0. Subkulit P memiliki 3 orbital. Subkulit P memiliki 3 orbital dan subkulit F itu memiliki 7 orbital. Dan bilangan kuantum yang keempat itu ada bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum spin ini menyatakan suatu arah rotasi dari elektron dalam orbitalnya. Nah, 2 buah elektron yang mengisi sebagian orbitalnya
memiliki harga S sama dengan plus 1/2 dan minus 1/2. Nah, materi yang keempat dari struktur atom ini adalah kita mempelajari suatu konfigurasi elektron. Nah, pembicaraan suatu konfigurasi elektron ini tidak terlepas dari subkulit atau jumlah elektron dan subkulit yang dapat ditempati oleh suatu elektron. Nah, berdasarkan garis spektrum, dari hasil spektrum ada 4 jenis bentuk orbital. Yang pertama itu subkulit S, memiliki jumlah orbital 1 dan elektron maksimumnya 2. Subkulit P memiliki jumlah orbital 3 dan elektron maksimumnya memiliki 6. Ada subkulit D, dia memiliki jumlah elektron 5 dan elektron maksimumnya ada 10. Dan subkulit F memiliki jumlah orbital 7 dan elektron maksimum 14. Pengisian elektron pada setiap orbital untuk setiap subkulit yang mengikuti hukum-hukum yang bersifat periodik. Nah, aturan yang ada 2 aturan dalam hukum periodik ini yang bersifat periodik ini. Nah, aturan yang pertama itu ada aturan Aufbau. Nah, aturan Aufbau ini bahwa elektron mengisi suatu orbital pada tingkat energi yang terendah ke energi yang lebih tinggi, sehingga setiap utama pengisian berpacu pada urutan piananya. Nah, misalnya ada soal tentukan konfigurasi dari 19K. Nah, maka dari 19K itu kita memperoleh suatu konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Aturan yang kedua itu ada aturan Hahn. Nah, Hahn ini menyatakan bahwa elektron mengisi suatu subkulit dengan jumlah elektron yang lebih dari 1 akan tersebar pada orbital yang mungkin mempunyai kesamaan energi dengan arah putaran spin yang sama. Nah, pengisian elektron dalam orbital biasanya pada subkulit atau tingkat energinya yang sama tidak akan berpasangan. Atau sebelumnya semua orbital itu setingkat diisi oleh suatu elektron. Subkulit yang mengandung lebih dari 1 orbital adalah subkulit P, D, dan F. Nah, sehingga untuk pengisian orbital-orbitalnya itu elektron dengan spin yang sama masuk ke dalam terlebih dahulu, lalu memenuhi orbital itu sebelum masuknya posisi spin yang akan berlawanan. Yang C itu ada larangan Pauli. Nah, Wolfgang-Pauli itu menyatakan bahwa tidak mungkin terdapat ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, sehingga bila disebut terdapat 2 elektron yang menempati suatu orbital yang sama yang nilainya N dan nilainya I dan M. Nah, maka memiliki suatu nilai spin yang berlawanan dengan tanda. Nah, jika pada orbital itu terisi 1 elektron, maka nilainya akan bernilai plus 1/2. Jika terisi 2 elektron, maka dia akan bernilai negatif 1/2. Nah, dari tadi materi yang sudah kita pelajari, apakah anak-anak ada ingin ditanyakan atau ada yang tidak jelas dari materi yang sudah saya jelaskan? Izin bertanya, Bu. Tadi kan kita sudah mempelajari bilangan kuantum. Jadi saya ingin bertanya, apakah fungsi dari mempelajari bilangan kuantum tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu. Dari pertanyaan tadi, itu Dina menanya bahwa apa sih fungsi dari mempelajari bilangan dari kuantum tersebut. Nah, fungsi dari kita mempelajari bilangan kuantum ini sebenarnya bilangan kuantum ini kan memiliki 4 jenis. Nah, 4 jenis itu juga berbeda-beda fungsinya. Nah, bilangan kuantum utama itu kita bisa dapat dinyatakan sebagai tingkat energi utama
atau dari kulit atomnya. Nah, yang bilangan yang kedua itu ada azimut. Nah, itu berfungsi untuk menyatakan suatu subkulit yang ditempati oleh elektron. Nah, yang ketiga itu ada bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini berfungsi untuk menyatakan suatu orbital khusus yang ditempati elektron oleh subkulitnya. Nah, bilangan kuantum yang keempat ada menyatakan dengan perputaran suatu elektron itu pada sumbunya atau pada orbitalnya. Baik, mungkin sekian dari materi struktur atom yang sudah kita pelajari. Saya mengucapkan terima kasih untuk kelas di pagi hari ini. Sekian penjelasan mengenai materi perkembangan teori atom dan struktur atom. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih.